siapa yang membuat manuver keluar. Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasil ini terbuka tuh. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Nah, ini yang paling keren dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, yaitu akan tegas, yaitu tidak melantik kader yang suaranya lebih tinggi dari capres-cawapres di sini. Apalagi pada waktu lalu juga PDIP sudah mendeklarasikan capres-cawapres Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Pada waktu lalu di sini dari Jawa Pos. Di sini juga tertanggal 24 November 2018. Di sini bahkan juga PDIP pernah yaitu mengancam tak lantik caleg yang perolehan suaranya melebihi Jokowi. Di situ artinya apa? Artinya caleg juga berperan penting memenangkan capres dan cawapres yang sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Pada waktu lalu pada Pilpres 2018 di situ PDIP juga sudah memberikan rekomendasi yaitu Presiden Joko Widodo untuk menjadi capres pada Pilpres 2019 yang lalu. Dan di sini juga PDIP juga pernah yaitu mengancam tidak melantik caleg yang perolehan suaranya melebihi Jokowi. Tetapi ternyata apa? Presiden Joko Widodo bahkan di periode kedua mendapatkan suara yang cukup bagus sekali. Nah, di sini sangat berbeda sekali ketika suara Ganjar berada di 16%. Di sini yaitu Ibu Megawati, apakah akan ada caleg yang tidak dilantik oleh Ibu Megawati di sini? Di sini bahkan juga ada berita yang menyebut Megawati keras terhadap kader PDIP yang main 2 kaki. Tapi mengapa Gibran belum dipecat? Di sini bahkan pada waktu lalu juga Ibu Megawati pernah menegaskan yang bermain 2 kaki di situ harap hengkang dari kader PDIP. Menurut saya di situ sangat tegas sekali. Tetapi saat ini kita dikejutkan yaitu kenapa suara Ganjar di situ berada di angka 16% dan suara PDIP atau caleg di situ memperoleh suara yang cukup baik dan bahkan sampai saat ini pun juga menjadi partai yang unggul dibandingkan dengan partai-partai yang lainnya. Nah, di sini menurut saya sangat lucu sekali. Berarti kan ada dugaan yaitu caleg di sini dari PDIP ya setidaknya bermain 2 kaki lah. Kemungkinan seperti itu. Nah, di sini yaitu para calon anggota legislatif caleg PDI Perjuangan terancam tidak dilantik karena raihan suara Pilpres 2024 jeblok. Kondisi ini berbanding terbalik dengan hasil hitung cepat atau quick count untuk pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Benar informasi bahwa Ketua Umum PDIP pada Desember 2023 telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan kepada kadernya untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak hanya itu, edaran itu juga menegaskan supaya perolehan suara caleg setiap dapil harus linier dengan perolehan Ganjar Mahfud. Bagi caleg yang tidak linier, DPP akan mempertimbangkan caleg itu tidak dilantik. Wow. Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto mengakui hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2024. Namun Ganjar Mahfud berada di posisi terakhir dalam Pilpres 2024. Oleh sebab itu, PDIP akan melakukan evaluasi. Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut evaluasi seperti apa yang dimaksudnya.
Apakah evaluasi seperti ini apa yang dikatakan pada waktu lalu, yaitu ketika suara Ganjar Mahfud dan caleg dari PDIP tidak berjalan linear akan tidak dilantiknya yaitu anggota caleg tersebut, ya kita tidak tahu lagi dan kita menunggu besok seperti apa hasil evaluasi dari PDIP di sini. Jadi memang sangat mengejutkan sekali, ada anomali suara Ganjar Pranowo yang sampai saat ini juga mendapatkan 16-17% suara. Di sini kan seharusnya kalau PDIP mendapatkan 17% atau 20%, seharusnya suara Ganjar dan Pak Mahfud tidak demikian. Seharusnya juga lebih tinggi menurut saya sih, karena di situ kan hanya 3 capres, yaitu 01, 02, dan 03. Bandingkan dengan partai yang lainnya. Di situ kalau tidak salah ada 18 partai politik, tetapi suara dari PDIP, caleg dari PDIP situ mendapatkan angka ya hampir sama dengan Pak Mahfud. Di sini juga sungguh di luar dugaan dan di luar nalar apa yang terjadi di sini. Nah, pada waktu lalu juga sempat heboh juga. Di sini tiba-tiba Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Di sini dari Tempo, Jokowi ungkap pertemuan dengan Surya Paloh akan bawa manfaat politik. Nah, kira-kira apa manfaat politik? Apakah di sini akan menjadi koalisi, yaitu antara Nasdem dan Koalisi Indonesia Bersatu akan bergabung di sini? Kalau melihat dari judul di sini ya terlihat ada deal-dealan politik lah di sini. Nah, saya penasaran kira-kira seperti apa ya beritanya di sini. Nah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merupakan pertemuan politik biasa. Jokowi mengharapkan pertemuannya dengan Surya Paloh dapat sangat bermanfaat. Jokowi dan Surya Paloh bertemu di Istana Merdeka, Jakarta pada 18 Februari. Perjumpaan keduanya pertama kali setelah penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, apakah ini ya? Ada apa di sini? Selang beberapa hari setelah pencoblosan, tiba-tiba ada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem di sini. Nggak perlulah soal siapa yang undang. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara kita, kata Jokowi usai peresmian Rumah Sakit Pertahanan di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Senin 19 Februari. Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Anies berpasangan dengan Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa Muhaimin Iskandar. Ya seperti itu. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Zulfa. Kali ini duta kebalikan gak? Manfaat politik bagi siapa? Ya terus terang bagi pemerintahan saat ini, ya bagi anaknya Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto. Kalau di sini semua gabung di dalam koalisi pemerintahan kan sangat enak sekali. Ya kurang lebih seperti itu, tidak ada intervensi dan lain sebagainya lah. Sami mawon podo wae, podo dene, podo karu. Jogiwi ketakutan makanya semua partai akan dirayu. Apakah seperti itu? Bahkan di sini juga pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Surya Paloh bahkan tanpa koordinasi dengan koalisi. Di sini juga mengejutkan. Ada apa di sini semua ya? Berarti kan di sini rahasia lah di sini pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Nasdem di sini sangat rahasia tanpa koordinasi dari koalisi. Apakah akan merapat ke pemerintahan yang baru besok? Ya kita tidak tahu lagi lah. Kita tunggu saja besok ketika hasil rekapitulasi KPU diumumkan dan siapa pemenangnya. Pasti di situ juga akan semakin jelas arah-arah partai kemana, akankah berkoalisi atau menjadi oposisi di luar pemerintahan. Nanti kita akan segera tahu. Nah dari sini bahkan juga dari cuitan Muhaimin Iskandar di sini mendapatkan 3.000 komentar dan bahkan mendapatkan 5.000 retweet dan 22.000 suka. Wow, sangat banyak sekali ya di sini. Ya apapun itulah siapapun presidennya, semoga saja bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dan semoga saja janji-janji kampanyenya dan juga program-program saat kampanye bisa terrealisasi dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.